Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kemampuan menjadi imam. Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat. Yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Yang kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmum. Yang keenam, sunat bagi imam menyaringkan suara. Dalam kitab Fikih Al-Islami wa Adillatuhu karya Sa'id Wahbah Al-Zuhaili, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Damaskus, alumni doktoran, disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam sholat, yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik atau mumayyiz. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, suci dari hadas. Yang keenam, bagus bacaan dan rukunya. Yang ketujuh, bukan makmum, disepakati 3 mazhab. Yang kedelapan, selamat, sehat, tidak sakit, tidak usur. Yang kedelapan, lidahnya fasih, dapat mengucapkan bahasa Arab yang tepat. Nah, andai saat berkumpul umat Islam untuk sholat, lalu semua yang hadir memiliki 9 syarat di atas, maka yang lebih layak menjadi imam sholat adalah syarat ini dipenuhi secara berurutan. Yang pertama, wali atau pemimpin. Yang kedua, ratib yang diangkat oleh wali. Yang ketiga, orang yang paling memahami tentang fikih. Yang keempat, orang yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya. Yang kelima, orang yang paling wara. Yang keenam, di zaman Rasulullah, orang yang terlebih dahulu hijrah. Yang kedelapan, lebih dahulu masuk Islam. Yang kesembilan, nasabnya baik. Yang kesepuluh, perjalanan hidupnya lebih baik. Nah, selanjutnya, lebih bersih pakaiannya, badannya bersih, memiliki kepakaran, suaranya bagus, lebih takwa, dan sudah menikah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang keterampilan menjadi makmum. Nah, hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang makmum. Yang pertama, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Yang kedua, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Yang ketiga, tidak mendahului perbuatan imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Nah, yang keempat, tempat berdiri makmum tidak boleh termukakan dari imam. Yang kelima, susunan makmum. Kalau makmum bahwa hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Nah, kalau yang masbuk ini adalah orang yang tertinggal rakaat atau sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat satu tempat, hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram, berniat dalam sholat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembahasan dari sholat jamaah. Sholat jamaah adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamaah adalah sholat zuhur dengan asar dan yang sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamaah takdim dan ada pula yang disebut dengan jamaah takhir. Cara pertama, jamaah takdim, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamaah ini dinamakan jamaah takdim. Nah, cara melaksanakannya sebagai berikut, yaitu sholat zuhur dan asar. Yang pertama, sholat zuhur. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin tajmu'an bil asri jam'an taqdim lillahi ta'ala.
Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan keterampilan sholat qasyar. Sholat qasyar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasyar adalah sholat zuhur, asyar, dan isya, sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasyar. Contoh lafaz niat sholat qasyar adalah usolli fardhu asyri rakaataini fasron lillahi ta'ala. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuki pembahasan keterampilan sholat jamaah qasyar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamaah dan qasyar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jamaah takdim atau jamaah takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasyarkan. Artinya sholat zuhur, asyar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijama tetapi tidak boleh dikasyar, karena sholat jama qasyar itu dilakukan 2 rakaat dengan sendirinya, tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Lafaz dan niat sholat qasyar jamaah takdim selengkapnya. Yang pertama, pilihannya itu ada niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asyri jama'a taqadim min qasyron lillahi ta'ala. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, keterampilan sholat sujud tilawah. Sholat sujud tilawah ini artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya, ketika kita mendengarkan membaca ayat sajadah ini, kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat, takbiratul ihram, sujud dengan bacaan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sadawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuk pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Yang keempat, memberi salam setelah duduk jika dilakukan di dalam sholat. Setelah membaca ayat sajadah ini langsung sujud. Setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, keterampilan sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud karena lupa, seperti ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Yang kedua, kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang ketiga, karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Yang keempat, apabila kurang rakaat dan lupa cara melaksanakannya. Sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud 2 kali, sebagaimana sujud sholat pada umumnya ketika sujud membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pelupa. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sujud sahwi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, keterampilan sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat.
Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat. Dengan cara yang pertama, niat sujud syukur. Yang kedua, sujud syukur 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, atau bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud sholat. Nah, yang ketiga, menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin binikmatihi tatimmus sholihat, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, dengan nikmatnya yang menyempurnakan yang baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.